Salam saudara terkasih dalam Yesus, salam jumpa pada renungan harian Embun Pagi. Dan hari ini kita akan mulai aktivitas kita sepanjang satu pekan. Oleh karena itu, mari terus dituntun oleh firman Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang menjadi mengarahkan kehidupan kita dan mengarahkan segala perbuatan kita, sehingga kita menjadi orang yang selalu dekat dengan Tuhan. Sebelumnya, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Kisah Rasul 17 ayat 30. Dalam bahasa Batak Angkola dikatakan, madung disal pohon dewata akka hati hai dopak mau tohita, tapi anggoson nari madung disuruh ia sude jolma nasatan on pau barohana sian akka dosa nialahibe. Dalam bahasa Indonesia, dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan ini dinyatakan oleh Paulus ketika dia berada di Athena. Sebagaimana kita ketahui, kota Athena merupakan sebuah kota yang menjadi pusat daripada filsafat. Filsafat adalah sebuah ilmu pengetahuan yang menjadi dasar daripada segala pengetahuan. Artinya, di dalam filsafat itu orang akan mengkaji dan secara detail tentang pengetahuan itu dan menjadikan pengetahuan itu sebagai sumber daripada kekuatan dan menjadi sumber daripada segala kebijaksanaan. Namun ketika Paulus di dalam Athena, dia memperlihatkan bagaimana orang Athena memandang Tuhan dalam hidup mereka, di mana ada sebuah pernyataan dari Paulus bahwa ketika dia di tengah jalan, dia mengatakan bahwa ada tulisan kepada Allah yang tidak kami kenal. Artinya orang Athena itu memiliki filsafat dan memulai memahami Allah dengan pikiran mereka. Mereka memulai segala sesuatu dari cara filsafat dan memandangnya dari cara kemanusiaan. Oleh karena itu, Paulus mau mengatakan kepada mereka, sesungguhnya ketika manusia hanya menyandalkan pengetahuannya, di sana akan ada kegersangan. Di sana akan terjadi hal-hal yang sulit untuk mengerti dan memahami Tuhan. Oleh karena itu bagi Paulus adalah sebuah zaman yang disebut dengan zaman kebodohan. Artinya, ketika manusia hanya mengandalkan pengetahuannya, pada saat itulah zaman kebodohan. Sesungguhnya yang terbaik adalah ketika manusia masuk di dalam rancangan dan firman Allah. Artinya bahwa ketika manusia itu menjadi mencari Allah dan mencoba untuk menyenangkan hati Allah melalui perbuatan-perbuatan kita, di sanalah akan terjadi pemahaman yang begitu besar dan dahsyat yang mengatakan Allah itu adalah Tuhan, Tuhan yang menjadi menyelamatkan dan membebaskan dari segala ketertindasan dan dari segala keterasingan. Paulus mengatakan bahwa Allah itu tidak memandang muka di zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Artinya, manusia perlu untuk menyadari dirinya dan mengubah kembali kepada keinginan Allah, dari orang yang mencari Allah dengan pikirannya menjadi mencari Allah dengan imannya. Artinya, kehidupan sebagai orang percaya adalah kehidupan yang berdampak, yang memperlihatkan tindakan iman di dalam perbuatan dan sikap hidup sehari-hari. Ketika kita mengatakan ingin mengenal Allah, artinya kita harus meniadakan daripada apa yang kajian-kajian pola pikir kita, namun harus masuk ke dalam kajian iman kita, yang kemudian kajian iman itu akan dianalisa secara pikiran. Kalau di dalam bahasa sehari-hari,
bahwa iman, pengetahuan, dan juga pengalaman adalah digulung menjadi satu untaian tali sehingga kekuatannya semakin lebih besar. Dan zaman kegelapan artinya zaman di mana manusia mengandalkan pikiran dan perasaannya, masuk ke dalam zaman di mana manusia sudah merasakan dan menghidupi kehadiran Allah di dalam segala perbuatan dan perilakunya. Ketika kita sudah merasakan dan menghidupi firman itu dan juga melakukan dalam kehidupan sehari-hari, pada saat itulah kita menjadi orang yang sudah dimerdekakan dan sudah dibebaskan dari perhambaan dunia masuk ke dalam kehendak Allah. Saudara terkasih di dalam Kristus, firman ini secara sederhana mau mengatakan begini: kalau Anda mau mengkaji Tuhan dengan pengetahuanmu, maka pada saat itulah zaman kegelapan bagimu, karena engkau akan menghadapi keterbatasan untuk menjadi merumuskan Allah. Namun ketika engkau mengandalkan Tuhan di dalam analisamu, dalam pola pikirmu, di dalam perbuatanmu, pada saat itulah engkau menjadi menyadari betapa berharganya penebusan dan pembebasan yang sudah diberikan Kristus Yesus bagi kita di dalam kelemahan kita. Saudara terkasih di dalam Kristus, sekali lagi bahwa Allah tidak memandang muka, bukan oleh karena suku, bukan oleh karena keturunan, bukan oleh karena pemikiran atau pendidikan, namun semata-mata oleh karena anugerah kebaikan Allah yang memberikan dirinya sebagai tebusan bagi kita di dalam keberdosaan kita. Oleh karena itu, saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau menghantar kita bebas daripada zaman kegelapan, zaman yang hanya memikirkan tentang pengetahuan, masuk ke dalam zaman anugerah, yaitu keselamatan yang sudah disediakan Kristus Yesus bagi kehidupan kita. Oleh karena itu, mari kita bersyukur kita di dalam zaman yang sudah memahami dan mengerti apa yang sudah diperbuat Yesus di dalam keselamatan kita. Biarlah kehidupan kita adalah kehidupan yang memancarkan keselamatan itu. Kehidupan yang memperlihatkan kebenaran oleh karena iman di dalam kehidupan kita. Biarlah firman ini menjadi kekuatan kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang menuntun kami untuk menyadari atas keselamatan yang Tuhan sediakan. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang berdampak dan selalu bersyukur. Hamba berdoa berkati seluruh umat Tuhan, yang sakit Engkau sembuhkan, yang meminta Engkau tuntun. Biarlah kehidupan kami selalu mengandalkan Tuhan. Dalam Kristus Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.